Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatal mu'minin al-muqinin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah الصادق الوعد الأمين أدى الرسالة وبلغ الأمانة فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والسنة والحكمة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته la'allakum tuflihun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, di mana 4 kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat elementer, yang sangat mendasar, yang melandasi seluruh gerakan keagamaan yang kita lakukan mulai pagi hari hingga malam hari. Artinya, tanpa adanya 4 kenikmatan tersebut, maka mustahil kita bisa beraktivitas, maka mustahil kita bisa menunaikan berbagai kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kedua kalinya, mudah-mudahan shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berjuang sekuat tenaga, berkorban lahir dan batin, materi maupun immateri. Semua itu beliau lakukan demi tegaknya ajaran yang beliau bawa, yakni Islam, satu-satunya ajaran yang mendapatkan legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innad din indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Artinya apa? Bahwa jalan menuju kepada Allah tidak ada yang bisa kita lalui kecuali melalui agama Islam. Ketiga kalinya, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak dan mendorong kepada para hadirin, khususnya kepada kami pribadi, untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil, dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya.
Inilah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah cara yang dicontohkan oleh para salafus saleh, dan kita sebagai pengikutnya sudah seharusnya lah mengikuti cara-cara beliau semuanya. Para hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, di setiap kesempatan para khatib senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa maknanya adalah al-khasyah wal haibah, yakni takut dan sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut melakukan dosa besar kepada Allah, bahkan juga dosa-dosa kecil. Kita juga merasa enggan dan sungkan kepada Allah. Jangan sampai keburukan-keburukan kita, apa yang kita lakukan selama ini, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita dengan kalimatnya, wattaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Wa may yattaqillah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan atau memberikan jalan keluar atau solusi terhadap seluruh problem yang ia hadapi. Artinya takwa merupakan jaminan bagi kita untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Dalam salah satu kitab dikatakan, la yanalu khairan ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Seseorang tidak akan bisa memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat illa bittaqwa, kecuali dengan cara takwa. Wala yudafa'u syarrun ajilan wala ajilan, dan keburukan juga tidak akan bisa ditolak baik di dunia maupun di akhirat, zahiran wala batinan, baik yang zahir maupun juga yang batin, illa bittaqwa, kecuali dengan cara yang takwa. Wa hiya wasiyatullah, dan takwa itu merupakan wasiatnya Allah, pesannya Allah kepada kita semua, lil awwalina wal akhirin, baik generasi awal maupun generasi akhir. Inilah pentingnya kita membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mediator, salah satu instrumen yang bisa kita lakukan untuk bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, termasuk salat Jumat pada siang hari ini. Ini termasuk salah satu kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Adam, wa dzikra anna Adam alaihi salatu wassalam, dan disebutkan bahwasannya Nabi Adam alaihi salam qala, ia mengatakan, innallaha ta'ala a'ta ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kekeramatan. Ma'a'taniha, di mana Allah tidak pernah memberikan kepada saya sebelumnya. Ahaduha, adapun salah satunya dari yang 4 itu adalah anna qabula taubati bi Makkah, bahwasannya diterimanya taubatku oleh Allah, kata Nabi Adam alaihissalam, itu di Makkah. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan, sementara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa melakukan taubat di mana saja, dan disitulah Allah akan menerima taubat kita. Fayaqbalullah taubatahum, maka Allah akan menerima taubat kita semua. Yang kedua, inni kuntu labisan, sesungguhnya saya, kata Nabi Adam, labisan, mengenakan pakaian. Falamma asaitu, maka tatkala saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alani uryanan, Allah menjadikan saya telanjang bulat, sementara wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan,
sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang, fayulbisuhumullah, kemudian Allah memberikan pakaian kepada mereka. Dan yang ketiga, lamma asaitu, ketika saya bermaksiat kepada Allah, kata Nabi Adam, furriqa baini wa baina imraati, saya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri saya. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarraqu bainahum wa baina azwajihim, sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna, mereka bermaksiat kepada Allah, wa la yufarraqu bainahum wa baina azwajihim, tetapi mereka tidak dipisahkan dengan keluarga mereka. Ini termasuk kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah inni asaitu fil jannah, saya bermaksiat kepada Allah ketika saya berada di surga, kata fariji minha fa akhrajani, kemudian dia mengeluarkan saya dari surga itu. Wa ummat Muhammadin, sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah, mereka bermaksiat Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita berada di bulan ini di mana merayakan bulan salah satu perayaan yang selalu dianjurkan oleh para ulama kita. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, al-ihtifal bil maulid an-nabawi syarif ta'birun al-farawus-suluk, bahwasannya merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia merupakan ekspresi dari kegembiraan dan kesenangan kita bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi pilihan kita, Nabi pilihan Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a bihil kafir, dan sungguh telah mengambil manfaat orang kafir, yakni Abu Lahab. Artinya bahwa setiap hari Senin Abu Lahab juga diringankan siksanya oleh Allah Taala karena ia senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita yang sudah Islam, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah, betapa kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah singkat ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين
وأعلى كلماته إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ومسيح هذا خاصة وسائر البلاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر